Selamat datang di video pembelajaran pengelolaan wilayah pesisir. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tipologi dan karakteristik pantai. Adapun tujuan pembelajaran adalah mahasiswa mampu memahami konsep tipologi dan karakteristik pantai. Sebagai pendahuluan di awal, kita perlu memahami pengertian pantai dan pesisir. Pantai atau shore adalah daerah tempat pertemuan daratan dengan laut, mulai dari batas permukaan laut ketika pasang surut rendah menuju ke arah darat sampai batas tertinggi yang mendapat pengaruh gelombang ketika terjadi badai. Daerah ini akan tergenang ketika pasang naik dan kering ketika sedang pasang surut. Sedangkan pesisir atau coast adalah zona yang masih mendapat pengaruh kuat dari proses marine. Proses marine seperti angin dan gelombang. Jadi, ketika kawasan ke arah darat yang masih terpengaruh oleh aktivitas marine, seperti adanya angin yang mengendapkan material kerikil kemudian terendapkan, ini termasuk daerah pesisir. Berikut adalah morfologi pantai. Dalam memahami sebuah pantai, kita perlu memahami sebuah berbagai macam terminologi, seperti coast, pesisir, shore, pantai, beach, gisi, coastal area, daerah kepesisiran, coastal region, wilayah kepesisiran, coastal zone, zona pesisiran, shoreline, garis pantai, coastline, garis pesisir. Shoreline garis pantai ini sifatnya berubah-ubah, tergantung kondisi pasang surut tertinggi ataupun terlendah, sedangkan coastline ini garis pesisir yang sifatnya tetap. Dalam memahami sebuah morfologi pantai, kita juga perlu memahami batasan-batasan dari sebuah terminologi, di mana pesisir itu batasannya seperti apa, shore itu seperti apa, dan seterusnya. Ilustrasi batasan tersebut dapat kita lihat pada gambar yang bersumber dari Duxbury et al. 2002 dalam bukunya Fundamental of Oceanography. Dalam ilustrasi tersebut sudah jelas bagaimana batasan dari upland, dataran tinggi, kemudian ada coastline, ya, high water shoreline, dan low water shoreline. Batasan-batasan ini membentuk sebuah morfologi pantai atau bentuk pantai yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu. Bisa jadi sebuah pesisir itu tidak memiliki pantai, mengingat tidak ada beach atau gisi di suatu pesisir. Bisa jadi juga suatu pesisir itu memiliki sebuah pantai karena adanya beach atau gisi, material kerikil kecil-kecil. Berikut adalah berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan garis pantai. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa garis pantai ini sifatnya berubah-ubah. Berubah-ubah tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti gelombang laut. Gelombang laut yang menghantam ke arah daratan dapat menyebabkan perubahan garis pantai. Kemudian, faktor selanjutnya adalah sifat bagian daratan yang mendapat pengaruh proses-proses marine. Ini juga dapat mempengaruhi perubahan garis pantai. Faktor selanjutnya adalah perubahan relatif ketinggian muka laut. Ini juga dapat mempengaruhi perubahan garis pantai. Kemudian, faktor yang terakhir adalah pengaruh manusia. Di era sekarang, desakan pembangunan yang tinggi tentu saja dapat mempengaruhi perkembangan garis pantai. Adanya reklamasi untuk pembangunan pelabuhan, turut serta mengubah konfigurasi dari garis pantai. Adanya
Pengaruh manusia ini sangat tinggi dalam mempengaruhi perkembangan garis pantai. Oleh sebab itu, coastal process atau proses kepesisiran sangat besar perannya dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Berikut adalah ilustrasi gelombang laut yang dapat menyebabkan perubahan konfigurasi garis pantai. Berikut adalah salah satu ilustrasi contoh bagaimana pengaruh proses marin yang dapat merubah konfigurasi garis pantai. Adanya gelombang laut yang menghantam ke daratan dapat menyebabkan erosi pantai. Penelitian tentang erosi pantai ini, seperti di Batam, ini sangat cocok untuk dilakukan. Jadi silakan bagi yang berminat untuk penelitian erosi pantai dapat melakukan di wilayah Batam dan sekitarnya. Mengingat Batam dan sekitarnya terdapat pulau-pulau yang dapat dijadikan untuk objek penelitian. Faktor selanjutnya adalah perubahan relatif ketinggian muka laut. Faktor ini lebih disebabkan oleh tenaga endogen. Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi konfigurasi garis pantai adalah pengaruh manusia. Berbagai macam pembangunan dilakukan di wilayah pesisir untuk keperluan pelabuhan, resort, dan sebagainya. Adanya pembangunan-pembangunan tersebut tentu saja dapat merubah konfigurasi garis pantai. Oleh karena itu, pembangunan berbasis lingkungan atau sustainable development ini harus dikedepankan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik pantai. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai pantai, kita perlu memahami berbagai macam pemahaman. Yang pertama, apa yang terjadi di permukaan itu tidak terlepas dari adanya aktivitas geologi atau endogen yang berasal dari dalam bumi. Pemahaman selanjutnya adalah terbentuknya pantai dipengaruhi oleh evolusi geologi yang terekam pada ciri khas pada setiap pantai. Jadi, atas dasar kondisi tersebut, maka dalam membicarakan pantai perlu didasari proses pembentukan atau asal-usul proses yang biasanya disebut dengan genesa. Akibat adanya proses geologi seperti endogen, termasuk juga pengaruh proses marine, yaitu cuaca, eksogen, maka akan menghasilkan morfologi pantai yang diklasifikasikan menjadi seperti pantai curam, singkapan batuan, pantai landai atau datar, pantai dengan bukit atau paparan pasir, pantai lurus dan panjang dari pesisir datar, pantai berbukit dengan tebing terjal, pantai erosi, dan pantai akresi. Jadi, karakteristik pantai yang diklasifikasikan ke berbagai macam ini itu dipengaruhi oleh berbagai macam proses, yaitu adanya aktivitas endogen, evolusi geologi, dan proses-proses pembentuknya, yang biasanya disebut dengan genesa. Berikut adalah salah satu contoh aktivitas geologi, yaitu adanya subduksi antar lempeng. Berikut adalah contoh lebih lanjut mengenai aktivitas geologi, yaitu pergerakan lempeng mulai dari konvergen, divergen, dan juga transform. Jadi, akibat dari proses geologi, yaitu endogen, termasuk juga pengaruh proses marine dan cuaca, yaitu eksogen, maka menghasilkan morfologi pantai yang dapat diklasifikasikan menjadi 1. Pantai curam singkapan batuan. 2. Pantai landai atau datar. 3. Pantai dengan bukit atau paparan pasir. 4. Pantai lurus dan panjang dari pesisir datar.
5. Pantai berbukit dengan tebing terjal. 6. Pantai erosi. Dan 7. Pantai akresi. Berikut adalah pantai curam singkapan batuan. Jenis pantai ini umumnya ditemukan di pesisir yang menghadap laut lepas dan merupakan bagian dari jalur tunjaman atau tumbukan, berupa pantai curam singkapan batuan vulkanik, terobosan malihan atau sedimen. Berikut adalah pantai landai atau datar. Pesisir datar hingga landai menempati bagian stabil atau cekungan belakang. Pada karakteristik pantai ini biasanya tidak terdapat gejala geologi berupa pengangkatan atau pelipatan. Pembentukan pantai lebih dikendalikan oleh proses eksogen, yaitu cuaca dan hidrologi. Pada karakteristik pantai datar atau landai ini biasanya terdapat banyak material gisi. Untuk karakteristik pantai seperti ini biasanya sangat cocok untuk objek wisata. Selanjutnya adalah pantai dengan bukit atau paparan pasir. Pantai ini menghadap perairan bergelombang dan angin kuat dengan asupan sedimen sungai yang cukup. Umumnya membentuk rataan dan perbukitan pasir. Kondisi kering dan berangin kuat dapat membentuk perbukitan pasir. Biasanya, karakteristik pantai seperti ini bermuara sungai yang besar yang dapat mengendapkan atau membentuk sedimentasi. Selanjutnya adalah pantai lurus dan panjang dari pesisir datar. Pantai ini tepian samudra dengan agitasi kuat gelombang serta memiliki sejumlah muara sungai kecil berjajar padanya dengan asupan sedimen. Dapat membentuk garis lurus dan panjang pantai berpasir. Erosi terjadi bila terjadi ketidakseimbangan antara lereng dasar perairan dan asupan sedimen. Karakteristik pantai ini biasanya memiliki bentuk yang lurus dan panjang dengan pesisir datar. Selanjutnya adalah pantai berbukit dengan tebing terjal. Untuk karakteristik pantai seperti ini, biasanya di sekitarnya memiliki perbukitan dengan tebing terjal. Sehingga ketika akan menuju ke pantai seperti ini, kita akan melewati perbukitan dulu, kemudian elevasinya menurun menuju ke pantai. Bentang pantai ini ditemukan di berbagai mintakat berbeda, yaitu di jalur tumbukan atau tunjaman, jalur vulkanik, pulau-pulau sisa tinggian di paparan tepi kontinen, jalur busur luar atau jalur tektonik geser. Karakteristik pantai seperti ini lebih dipengaruhi oleh tenaga endogen atau geologi. Selanjutnya adalah pantai erosi. Karakteristik pantai seperti ini terdapat pengaruh kuat aktivitas eksogen. Adanya erosi di sekitar pantai menjadi ciri dari karakteristik pantai seperti ini. Terjadinya erosi terhadap pantai disebabkan oleh adanya batuan atau endapan yang mudah tererosi. Agan erosi berupa air oleh berbagai bentuk gerakan air. Gerak air dalam hal ini bisa berupa arus yang mengikis endapan atau agitasi gelombang yang menyebabkan abrasi pada batuan. Jadi untuk karakteristik pantai ini, pengaruh eksogen sangat kuat. Selanjutnya adalah pantai akresi. Untuk karakteristik pantai seperti ini, salah satu cirinya adanya sedimentasi.
Proses akresi terjadi di pesisir yang menerima asupan sedimen lebih dari jumlah yang kemudian dierosi oleh laut. Dengan demikian, akresi merupakan kebalikan dari proses erosi. Jadi, dengan menyimak video pembelajaran kali ini, tentunya kalian sudah tahu bukan bagaimana karakteristik pantai itu bisa terbentuk, dipengaruhi oleh aktivitas endogen dan juga proses eksogen yang ada di dalamnya. Termasuk kita juga perlu mengetahui proses asal-usul atau genesa. Kira-kira, bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian yang tinggal di daerah pantai, sudah bisa mengklasifikasikan kira-kira pantai di tempat kalian karakteristiknya seperti apa? Sudah tahu bukan? Baik, terima kasih atas atensi dari semua. Harapannya dengan menyimak video ini, kalian menjadi paham mengenai tipologi dan karakteristik pantai. Saya ucapkan terima kasih.